Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman dan dokter sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tujuan proyek kami yang berjudul eksfoliatif dermatitis. Bisa next slide. Berikut merupakan anggota SGD dari A7. Next. Baik, untuk latar belakang diserahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Ariwahyuni dengan 3 digit yang terakhir 223. Adapun kulit merupakan organ terluar dari tubuh yang kontak langsung dengan lingkungan serta dapat memberikan manifestasi klinis jika tubuh mengalami suatu gangguan. Eksfoliatif dermatitis disebut juga dengan erythroderma atau Redman syndrome, merupakan suatu kondisi kulit yang mengalami pengelupasan skuama dengan eritema difus yang mencakup hampir lebih dari 90% luas permukaan tubuh akibat perkembangan sekunder dari penyakit kulit yang ada atau sudah ada sebelumnya. Prevalensi terjadinya erythroderma ini pada laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan dengan proporsi yaitu 4:1, tetapi dapat terjadi pada semua ras, umur, dan jarang pada anak-anak. Dalam dunia dermatologis, erythroderma menjadi kasus kegawat daruratan yang memerlukan perawatan intensif dikarenakan erythroderma yang dapat berkembang menjadi kasus yang membahayakan kondisi pasien serta dapat menimbulkan komplikasi yang serius seperti hilangnya termoregulasi tubuh, vasodilatasi kulit, akan menyebabkan gangguan gagal jantung hingga kematian. Sehingga diperlukan penanganan lebih awal yang intensif dengan cara pemberian nutrisi, pencegah hipotermi, dan terapi infeksi. Pentingnya studi proyek ini dibuat untuk mengetahui eksfoliatif dermatitis ini dan penanganannya secara tepat. Oke, bisa di next. Berikut merupakan rumusan masalahnya. Baik, bisa di next. Dan ini merupakan tujuannya. Baik, bisa di next lagi. Untuk manfaatnya sendiri, adapun manfaat dari studi proyek ini yaitu bagi pembaca diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan untuk menambah wawasan mengenai eksfoliatif dermatitis, dan bagi mahasiswa dapat diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan meningkatkan pemahaman. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Kevin Ratnia dengan 3 digit NIM terakhir 145. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari eksfoliatif dermatitis itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya latar belakang, eksfoliatif dermatitis bisa kita sebut juga secara singkat adalah erythroderma. Di mana erythroderma ini sendiri merupakan kegawat daruratan dermatologi yang berarti bahwa kalau misalnya kita menemukan adanya erythroderma, maka perlu kita tangani segera dan secara tepat agar tidak membahayakan nyawa pasien. Untuk erythroderma ini sendiri, dia ditemukan berupa bercak merah pada biasanya dengan sisik yang menutupi hampir seluruh tubuh, yaitu sebesar hampir 90% dari seluruh kulit tubuh. Untuk diagnosis dari erythroderma ini sendiri biasa didapati dari temuan fisik dan gejala-gejala yang ada. Untuk erythroderma ini dia berbahaya karena dapat terjadi berbagai gangguan sistemik seperti edema, kehilangan fluid atau dehidrasi, gangguan suhu tubuh atau tadi seperti dijelaskan gangguan regulasi termosuhu, dan juga ketidakseimbangan elektrolit dan lain sebagainya. Bisa dilanjutkan? Saya izin untuk melanjutkan presentasi. Nama saya Nikomang Widya Stuti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Jadi sini saya akan menjelaskan bagian epidemiologinya. Jadi untuk eksfoliatif dermatitis atau erythroderma, disebutkan di sini bahwa kasusnya cukup jarang, insidennya antara 0,9 sampai 71 per 100.000 pasien rawat jalan, di mana seperti yang sudah dapat disebutkan tadi, laki-laki lebih sering mendapati insiden ini daripada wanita dengan perbandingan rasio 2:1 hingga 4:1, di mana pasien dewasa yang paling sering terjadi itu berada pada kisaran umur 40 sampai 61 tahun dan jarang terjadi pada anak-anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dari eksfoliatif dermatitis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Bagus Rafa Jaka Pramana Kedadarurus dengan NIM 3 digit terakhir 214. Jadi untuk penyakit eksfoliatif dermatitis ini 52% dari kasusnya tersebut disebabkan oleh penyakit kulit yang diderita sebelumnya seperti psoriasis, dermatitis pungiosis, reaksi hipersensitivitas terhadap obat, dan cutaneous T-cell lymphoma atau sindroma Sézary. Lalu 20% dari kasus yang ditemukan itu ditemukan tanpa penyebab yang mendasarinya atau diklasifikasikan sebagai idiopatik. Lalu selain dari dua hal tersebut, dermatitis eksfoliatif juga bisa disebabkan akibat faktor pencetus lainnya seperti obat-obatan, irritan topikal seperti tar, penyakit sistemik, penghentian kortikosteroid topikal yang poten atau kortikosteroid oral, agen biologi, infeksi misalnya HIV, kehamilan, stres emosional, dan fototerapi.
Mungkin sekian dari saya, dari kalian teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Novia Sophia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 005. Izin untuk melanjutkan presentasi mengenai patogenesis dari exfoliative dermatitis atau erythroderma. Untuk patogenesis dari exfoliative dermatitis ini masih belum diketahui dengan jelas atau secara pasti, tetapi dari beberapa kasus itu didapatkan adanya tinggi kadar IgE seperti pada kasus psoriasis. Itu di mana adanya tingginya kadar IgE ini dipengaruhi oleh adanya perubahan TH1 menjadi TH2 yang memproduksi adanya sitokin yang bersifat toksik dan menyebabkan adanya erythroderma. Nah, erythroderma ini patogenesisnya itu sebenarnya didasari oleh adanya penyakit yang mendasarinya. Kemudian sitokin dan kemokin ini menjadi faktor risiko terjadinya erythroderma dan juga dikatakan dari beberapa penelitian itu bahwa reaksi atau alergi obat ini juga dapat menyebabkan adanya erythroderma. Next. Perkenalkan, nama saya Agus Darmayasa dengan NIM 049. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala dari exfoliative dermatitis. Untuk exfoliative dermatitis sendiri itu memiliki presentasi klinis yang bervariasi. Hal ini ditimbulkan karena oleh berbagai faktor, diantaranya ada usia, durasi penyakit, gejala, onset, lokasi, lesi awal, dan perjalanan klinis penyakit, faktor predisposisi, dan riwayat keluarga. Selain itu juga untuk exfoliative dermatitis untuk temuan fisiknya, itu biasanya terdapat bercak merah terang yang menyatu menutupi hampir seluruh permukaan kulit. Kemudian diikuti dengan munculnya sisik putih atau kuning. Biasanya untuk exfoliative dermatitis ini ditemukan juga adanya pruritus serta demam. Untuk keluhan lainnya itu biasanya juga ditemukan pasien mengalami kerontokan rambut dan temuan kuku termasuk hiperkeratosis subungual, kemudian onycholisis, ridging, kuku kering atau rapuh, atau pengelupasan kuku. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Media Kalista dengan 3 digit NIM terakhir 060. Untuk diagnosis dari exfoliative dermatitis dapat dilakukan pertama adalah anamnesis, di mana kita harus menerapkan prinsip dari Secret Seven and Basic Four, dan yang paling penting harus ditanyakan bagaimana riwayat mengkonsumsi obat, apakah ada obat-obatan yang berkaitan dengan exfoliative dermatitis. Lalu selanjutnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik, di mana pada pemeriksaan fisik didapatkan rasa gatal pada lesi, perubahan warna kulit yang terkelupas, dan perubahan warna kuku serta penebalan. Lesi kulit ini biasanya melibatkan antara kulit kepala, membran mukosa, dan kuku. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium pemeriksaan darah lengkap, dan biasanya pemeriksaan laboratorium ini digunakan untuk mengetahui penyebab dasar ataupun menyingkirkan penyebab lain yang merupakan diferensial diagnosis dari exfoliative dermatitis. Lalu diagnosis yang terakhir dapat dilakukan dengan biopsi kulit. Tapi biasanya biopsi kulit ini merupakan tahapan terakhir dalam penegakan diagnosis untuk kasus yang tidak jelas, dan karena sebelumnya bisa dermatitis eksfoliatif dapat ditegakkan melalui anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Biopsi kulit ini juga dikatakan sebagai gold standard untuk pemeriksaan dari diagnosis dari eksfoliatif dermatitis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Victoria Emanuela dengan 3 digit NIM terakhir 056. Untuk manifestasi klinis dari exfoliative dermatitis sendiri, paling sering ditemukan yaitu adalah patch merah terang yang menutupi hampir dari 90% permukaan kulit pasien seperti pada gambar di kanan. Lalu sering juga ditemukan adanya sisik berwarna perak kekuningan. Lalu terdapat juga lesi kulit pada permukaan palmar dan ekstremitas. Selain itu diperlukan adanya evaluasi di bagian kuku, kepala maupun rambut untuk melihat apakah ada gejala dermatosis yang menyertai. Selain itu, untuk gejala penyerta lainnya, seringkali ditemukan takikardi, hepatomegali, pembesaran kelenjar limfe, splenomegali, infeksi sekunder oleh virus atau bakteri, demam, maupun pretibial hematosa. Bisa di next. Baik, saya izin melanjutkan. Kenalkan, nama saya Nenggara Paswastika dengan 3 digit NIM terakhir 022. Untuk diagnosis banding dari exfoliative dermatitis, yakni akantosis nigricans, bullous pemphigoid, dermatitis seborrheic, plaque psoriasis, dan hepatitis kontak alergi. Bisa di next. Baik, untuk komplikasi sendiri, pertama itu ada dehidrasi, terganggunya regulasi suhu,
ketidakseimbangan elektrolit, kehilangan protein yang berakhir pada edema, lalu gagal jantung, status nutrisi memburuk, akut respiratory distress syndrome, dan terakhir yaitu infeksi bakteri sekunder yang berisiko pada sepsis. Baik, bisa di next. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nila Fikian Witarni, NIM 187. Di sini ada penata laksanaan kegawat daruratan eksfoliatif dermatitis. Yang pertama itu pasien bisa ditirak-baringkan terlebih dahulu dan cek status hidrasinya. Yang kedua, pemberian obat antihistamin apabila pasien merasa gatal. Yang ketiga, untuk memperbaiki fungsi barrier kulit, pasien dianjurkan untuk mandi menggunakan koloid dan kompres basah yang ditambahkan dengan emollient dan topical corticosteroid yang potensi rendah. Untuk nomor 4, apabila pasien mengalami infeksi sekunder, pasien bisa diberikan obat antibiotik. Dan yang terakhir, penghentian obat-obatan yang memicu terjadinya dermatitis eksfoliatif dan berikan corticosteroid prednison 1 mg per kilogram per hari yang diturunkan secara bertahap. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Made Argianta Wikananda dengan 3 digit NIM terakhir 210. Prognosis dari dermatitis eksfoliatif dapat bervariasi tergantung pada etiologi yang mendasari penyakitnya. Dermatitis eksfoliatif merupakan kelainan yang kompleks yang melibatkan banyak faktor seperti alergi obat, limfoma, leukemia, alergen kontak, atau penyakit kulit primer. Pada kasus dengan alergi obat, akan membaik dalam waktu 2-6 minggu setelah penghentian obat dan terapi suportif yang tepat. Pada penyakit kulit primer, cenderung memiliki penyembuhan yang lebih lambat dan pastikan manajemen yang tepat untuk mengurangi risiko kekambuhan. Dermatitis eksfoliatif idiopatik memiliki perjalanan penyakit yang tidak dapat diprediksi periode kekambuhannya dengan remisi dan eksaserbasi multiple terjadi sepanjang hidupnya. Pasca inflamasi harus diwaspadai perubahan warna permanen pada kulit, distrofi kuku, alopecia, dan pembentukan keloid pada pasien. Sekian dari saya, bisa di next. Baik, saya akan melanjutkannya untuk kesimpulan. Perkenalkan saya Komar Sabina Duarsa dengan digit saya 209. Jadi eksfoliatif dermatitis atau yang sering juga disebut dengan erythroderma atau Redman syndrome merupakan suatu kondisi kulit yang mengalami pengelupasan skuama dengan eritema difus yang mencakup hampir lebih dari 90% permukaan tubuh. Jadi untuk mekanisme terjadinya eksfoliatif dermatitis itu perlu diteliti lebih lanjut karena sampai saat ini masih belum diketahui dengan jelas. Akan tetapi beberapa teori mengenai patogenesis sudah dilontarkan mulai dari tingginya kadar imunoglobulin E yang mengakibatkan produksi sitokin yang bersifat toksik hingga infeksi dari patogen seperti bakteri Staphylococcus. Lalu untuk diagnosis dermatitis eksfoliatif sebagian besar dilakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Lalu untuk gold standarnya bisa digunakan biopsi. Untuk diagnosis bandingnya sendiri meliputi akanthosis nigricans, plaque psoriasis, dermatitis kontak alergi, dermatitis seborrheic, dan bullous pemphigoid. Lalu untuk komplikasinya sangat beragam, mulai dari komplikasi ringan seperti dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit hingga komplikasi yang sangat mengancam nyawa seperti ARDS dan sepsis. Jadi untuk prinsip utama dalam mengobati pasien dermatitis eksfoliatif adalah dengan menghentikan konsumsi obat-obatan dan dicurigai sebagai penyebabnya dan memberikan terapi sesuai gejala yang dialami oleh pasien. Sekian presentasi dari studi project kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.